Hai teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir TPPA kami. Di sini kami mengambil materi pengemasan kopi biji salak. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tugas akhir kami. Saya perkenalkan, nama saya Feby Sinti Kebersambiring dengan NIM akhir 52. Perkenalkan, nama saya Wiliana Tri Andi Nenggolan dengan NIM akhir 10. Perkenalkan, nama saya Erna Kurniasari dengan NIM akhir 06. Perkenalkan, nama saya Hermina Siombing dengan NIM akhir 082. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggadus Fajar dengan NIM akhir 47. Perkenalkan, nama saya Abdul Afiliano dengan NIM 122333088. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang akan bawakan. Berikut latar belakang. Konsumen modern semakin cerdas dalam mencari informasi produk. Ini dapat berasal dari sumber personal, komersial, publik, atau percobaan. Kemasan produk tidak hanya melindungi dan membungkus, tetapi juga menarik perhatian dengan elemen estetis. Elemen estetis ini berperan dalam menyampaikan informasi mendalam mengenai produk, seperti bentuk fisik, label, dan sisipan instruksi keamanan. Oleh karena itu, kemasan menjadi kunci dalam membantu konsumen membuat keputusan yang informasional dan tepat. Berikut tujuan. Untuk poin pertama, tujuannya untuk mengidentifikasi bentuk kemasan yang paling sesuai dan efektif yang akan diterapkan pada pengemasan produk. Poin kedua, untuk mengevaluasi karakteristik dari kemasan yang akan digunakan. Poin ketiga, untuk mengidentifikasi bahan yang sesuai dengan produk yang akan dikemas. Rumusan masalah, bagaimana bentuk kemasan yang sesuai dan efektif dengan produk. Apa ciri khas atau karakteristik dari kemasan yang akan digunakan pada produk. Yang terakhir, apa bahan yang akan digunakan yang sesuai dengan kemasan produk. Selanjutnya di sini ada tujuan pengemasan kopi biji salak. Yang pertama itu sebagai wadah yang memungkinkan diangkutnya produk kopi biji salak atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Ini biasanya disebutnya distribusi ya, dari produsen ke konsumen. Terus yang kedua itu ada melindungi produk kopi yang dikemas dari pengaruh cuaca, benturan, tumpukan, dan lain-lain. Terus yang ketiga ini di sini ada memberikan informasi. Nah, brand image itu sebagai media promosi dan pertimbangan mudah dilihat, dipahami, serta diingat. Oke, next. Next. Kemudian yang keempat nih untuk melindungi dan mengawetkan produk ya. Jadi di sini kayak melindungi dari sinar ultraviolet, terus panas, kelembapan udara, benturan, terus ada kontaminasi kotoran sama mikroba yang bisa merusak atau menurunkan mutu dari si produk tersebut. Kemudian yang kelima ada sebagai identitas produk. Nah, di sini kemasannya digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui merek yang tertera pada kemasan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan efisiensi seperti memudahkan proses perhitungan, pengiriman, dan penyimpanan produk. Oke, selanjutnya yaitu syarat pengemasan kopi biji salak. Yang pertama, pengurangan bahan kemasan dan kandungan bahan berbahaya. Yang kedua, buangan kemasan harus dapat direcovery bentuk inkenerator atau kompos. Bahan kemasan mampu diurai hayati. Yang ketiga yaitu pemakaian ulang atau daur ulang dari kemasan. Yang keempat, tidak ada toksit. Yang kelima, biaya rendah. Dan yang keenam, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Dan yang ketujuh yaitu
kemudahan pembuangan kemasan bekas. Yang 8, harus menjamin sanitasi dan syarat-syarat kesehatan. Yang 8, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi. Yang ke-9, ukuran, berat, dan bentuk harus sesuai. Dan yang ke-10 yaitu syarat-syarat khusus kemasan yang baik. Di sini ada beberapa jenis kemasan yang dapat digunakan untuk pengemasan kopi biji salak, yaitu kertas. Karena harga kertas lebih murah, mudah didaur ulang, lebih ramah lingkungan, mudah dicetak, dan didesain custom. Dan ada kaleng. Di sini kenapa digunakan kaleng? Karena mekaniknya yang tinggi, barrier terhadap gas, uap, air, dan jas adrenik, debu dan serta kotoran, terus tahan terhadap perubahan atau keadaan suhu yang ekstrim, dan permukaan yang ideal untuk dekorasi dan pelabelan. Dan terakhir ada aluminium foil. Kemasan aluminium foil yang tahan terhadap udara, cahaya, dan uap air. Setiap kemasan memiliki karakteristik masing-masing dan kemampuan dalam mempertahankan kadar air. Nah, di sini bentuk kemasan kopi biji salak yang kami gunakan yang terbuat dari jenisnya itu aluminium foil. Kemasan yang kami gunakan untuk produk kopi biji salak adalah standing pouch, yang dimana jenis aluminium foil dengan kapasitas isinya itu sebesar 175 gram. Alasan kami memilih jenis kemasan ini adalah karena kemasan berbahan aluminium foil ini merupakan kemasan yang aman untuk produk kering maupun basah. Terus, kemasan ini juga memberikan perlindungan dan pencemaran serta penggunaan fisiknya itu seperti gesekan atau benturan dalam goncangan kemasan. Kopi biji salak ini juga kami buat memiliki gambar biji salak di depan maupun belakang kemasan sehingga konsumen dapat memenuhi bahwa bubuk kopi yang kami produksi atau yang kami buat ini dapat menarik atau daya beli si konsumen. Adapun hal-hal yang harus dicantumkan dalam label kemasan menurut BPOM. Yang pertama yaitu nama dagang atau merek dan nama produk, di mana pencantuman nama dagang hendaknya tidak bertentangan dengan aspek keamanan pangan, gizi, dan kesehatan. Yang kedua yaitu komposisi bahan yang digunakan, di mana pencantuman bahan yang digunakan dalam proses produksi bertujuan untuk memberikan informasi pada konsumen mengenai jenis bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu berat bersih atau isi bersih. Berat bersih ini merupakan berat produk tanpa diikuti dengan berat kemasan. Yang keempat yaitu nama dan alamat pihak yang memproduksi. Pencantuman nama dan alamat pihak yang memproduksi bertujuan untuk memberikan informasi pada konsumen mengenai lokasi atau pihak yang memproduksi produk pangan olahan. Yang kelima yaitu halal bagi yang dipersyaratkan. Maksudnya halal bagi yang dipersyaratkan yaitu adanya logo halal pada produk yang memberikan kepercayaan pada konsumen bahwa produk yang akan dikonsumsi tidak mengandung bahan haram. Yang keenam yaitu kode produksi. Yang ketujuh yaitu keterangan kadaluarsa. Yang ke-8 yaitu nomor izin edar, di mana pencantuman nomor izin edar untuk produk home industry hendaknya produk tersebut sudah memiliki nomor PIRT atau nomor BPOM. Dan terakhir yaitu asal-usul bahan pangan tertentu. Dan ini adalah desain label kemasan yang telah kami buat, di mana ini adalah tampak depan kemasan, yaitu ada nama dagang atau merek, yaitu Salak Harvest Coffee, terus ada nama produk, kopi biji salak, terus ada isi berat bersih, yaitu 175 gram, ada kode produksinya, ada keterangan kadaluarsa, yaitu 20 Juni 2025, ada nomor izin edar, yaitu BPOM RI, MD, terus ada layanan konsumennya. Dan ini adalah tampak belakang kemasan yang telah kami buat. Di mana di tampak belakang ini kami telah mencantumkan informasi nilai gizi, terus ada logo sertifikasi halal, nama perusahaan yaitu CV Bintang, alamat perusahaan yaitu di Jalan Mawar, Jakarta, cara penyajian serta petunjuk penyimpanan. Jadi, kesimpulan dari si kemasan, yaitu kemasan merupakan salah satu faktor utama yang dilirik oleh konsumen. Selain kualitas produk yang dihasilkan,
Proses pengemasan yang dilakukan dengan menyiapkan kemasan standing pouch dan memberikan label pada kemasan tersebut, sehingga dapat menarik perhatian pembeli dan minat untuk membeli produk kami tersebut. Oke teman-teman, sekian presentasi kami mengenai kopi biji salak. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.